Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Nah ini ya, jadi kisah tentang Ashabul Kahfi terutama itu memberi kita pelajaran. Pertama, janji Allah itu pasti ada. Janji Allah, janji apa? Bahwa kita itu akan dibangkitkan. Tapi angel ya, percaya tentang kebangkitan itu. Makanya dalam ayat lain disebutkan kan, Aidza kunna idzoman warufatan kan ya, Aidza kunna idzoman sudah menjadi tulang belulang. A'inna lama ba'udun, a'inna khalqan jadid. Masa kami akan dibangkitkan dalam keadaan makhluk baru? Masa kita benar-benar dibangkitkan? Gitu. Jadi, Aidza kunna turoban wa idzoman. Turoban itu sudah jadi apa? Debu. Sudah hancur lah ya. Sudah jadi partikel. Wa idzoman dan tulang belulang. Inna masa kami kemudian sungguh-sungguh lama ba'udun akan dibangkitkan, akan menjadi khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Sulitlah. Sekarang gini, orang zaman sekarang saja masih dengan kecanggihan teknologi, dengan ilmu ginekologi yang canggih, orang udah bisa ngeloning makhluk. Tahu ngeloning ya? Teknologi cloning itu loh. Dengan kecanggihan peralatan maupun ginekologi yang luar biasa, orang sudah bisa mencangkok sel, bahkan mereproduksi sel. Ya kan? Mereka sudah melakukan rekayasa genetika, pilihan-pilihan itu. Tapi ya mereka nggak percaya bahwa orang bisa dibangkitkan, itu masih nggak percaya. Apalagi ayat tentang kebangkitan orang itu diturunkan sekian ribu tahun yang lalu. Tidak saja pada saat masa Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi sebelumnya kan juga mengkabarkan tentang bahwa manusia itu ada kelanjutan hidup setelah mati. Ini susah percaya tuh. Sekarang kecanggihan teknologi gini aja masih susah kok. Gitu loh. Sekarang kita belajar ya tentang pengetahuan bagaimana sesungguhnya canggihnya Allah gitu ya. Luar biasanya Allah gitu ya. Dalam setiap gen manusia ya. Itu kan ada pilihan ya, pilihan DNA. DNA itu di sana ada pilihan kromosom ya kan? Baik X maupun Y. Nah, ternyata dulur, pilihan atau apa ya, kayak semacam sambungan kromosom-kromosom itu kalau misalnya dijejer gitu, kayak semacam sirkuit yang dijejer gitu, kabel lah istilahnya gitu. Kalau istilah awamnya gampangnya kabel lah. Kabel yang menyusun DNA manusia. Itu kalau seandainya dijereng, ngerti apa dijereng itu apa? Diurai. Digelar, diurai itu paling betul. Panjangnya itu ya. Panjangnya itu sepanjang bolak-balik ke Pluto, planet ke sini sampai sekian ratus kali.
panjangnya satu pilihan DNA-nya manusia satu orang. Itu terkumpul semua di dalam tubuh kita ini oleh Allah itu. Jadi panjangnya pilihan DNA manusia itu kalau dibuat benar-benar dijereng gitu, diurai gitu, itu panjangnya itu bisa sampai dijereng gitu dari planet bumi ke planet Pluto apa Neptunus gitu. Sekian ratus kali bolak-balik, saking panjangnya itu. Lah ada benda seperti itu di tubuh kita, tapi oleh Allah disimpan, dipaket atau di packaging serapi ini sampai kita nggak tahu loh, nggak kerasa. Makanya kan di sini disebutkan ma ya'lamuhum illa qalil. Manusia itu tidak mengetahui apa-apa kecuali sedikit sekali. Misalnya mereka inna lama ba'utsun, masa kami mau dibangkitkan lagi? Lah pengetahuanmu tentang ginekologi atau tentang bagaimana rekayasa genetika aja baru nyampe situ loh, kok kemudian sudah menafikan atau menahikan tentang kebangkitan itu. Wong pengetahuanmu tentang gen atau pilihan kromosom DNA manusia itu aja baru sampai pada bisa ngukur seandainya sepanjang apa. Belum sampai kepada gimana menciptakan itu. Nah buat Allah mudah saja. Kalau mau menciptakan itu dan memang benar-benar diciptakan, ya recreation kan ya gampang. Menciptakan kembali. Gitu Mas Adi. Menciptakan kembali. Dan buat Allah ya gampang lah. Wong mengadakan dari yang tidak ada saja bisa, kok masa mengadakan kembali dari yang pernah ada, ya gampang. Dia lebih mudahan mengadakan kembali dari yang pernah ada loh, daripada mengadakan dari yang tidak ada sama sekali. Ini penting dulu untuk kita mengulik kembali supaya tanaman keyakinan kita tentang akhirat itu benar-benar menghujam ya. Karena kalau kita tidak begitu, keyakinan kita akan hidup setelah mati itu tipis, berada di kulit ari. Nah kalau kayak gitu gampang tercerabut oleh apa? Oleh angin duniawi ini. Dampaknya apa? Ya akhirnya persiapan kita untuk akhirat itu ya sebenarnya iya. Akhirat itu ada iya deh, iya. Itu aja. Maka ketika kita ngirim sangu ke sana ya sekedarnya saja karena nggak yakin. Makanya Pak Guru Muhtar ngajarin kita kan, ayo menanamkan keyakinan dunia akhirat. Dunia dibawa, nggak hanya akhirat, ditanamkan. Ashabul Kahfi memberi kita pelajaran bahwa hari berbangkit itu ada. Nah ini loh. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna sa'ata la raiba fiha. Agar manusia tahu, memahami, belajar, yakin bahwa janji Allah, apa sih janji Allah itu? Janji Allah itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa setiap perbuatan baik sebesar zarrah debu pun akan diperlihatkan ditimbang. Setiap perbuatan jelek sebesar debu pun tetap akan diperlihatkan ditimbang. Itu janji Allah. Dan Allah tidak akan mendolimi. Janji itu. Allah juga janji akan menaruh orang-orang yang zalim, berbuat zalim di neraka, orang yang berbuat adil dan
baik akan di surga. Gitu. Ada orang bilang gini, lah kalau memang Tuhan itu penuh kasih sayang, kenapa ada neraka katanya. Sekarang ini, banyak nggak orang yang berbuat dolim semena-mena kemudian sampai mati nggak ada yang membalasnya? Ada nggak? Ya banyak lah, ya kan? Misalnya para presiden Amerika misalnya, yang merangi negara-negara lain yang tidak bersalah, ngebomi sana, ngebomi sini seenaknya. Mereka mati ya sehat-sehat, baik-baik saja gitu. Lalu orang-orang dolim kayak gitu, misalnya nanti tidak ada pembalasan. Lah berarti Gusti Allah malah nggak adil blas, no. Di dunia nggak di apa-apain, mereka enak-enak saja. Dan banyak juga tuh penjahat-penjahat di seluruh negeri, koruptor atau apapun, yang kemudian sampai mati juga leha-leha tidak dibalas-balas atas kejahatan mereka. Iya toh? Nah, kalau kemudian tidak ada penghisapan atau balasan akhirat, justru keadilan itu tidak tegak. Gitu lah. Maka kan ada kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka tidak ada atau adakah selain Allah yang menjadi paling adil? Maka pengadilan akhirat atau yaumul hisab itu justru untuk memenuhi keadilan paling akhir dari orang-orang yang tidak terpenuhi keadilannya di dunia. Nah, kalau di akhirat tidak ada atau harapan tentang keadilan terakhir di mata Tuhan itu tidak ada, ya justru dunia ini tidak adil. Banyak ketidakadilan yang tidak terpenuhi. Keadilan yang tidak terpenuhi. Hak-hak manusia yang tidak terpenuhi, sementara orang yang tidak memenuhi melenggang begitu saja sampai mati. Banyak di pembunuhan segala macam yang sampai nggak ketemu, ya kan, nggak terhukum di dunia. Nah, sehingga yaumul hisab itu justru bentuk keadilan buat kehidupan. Neraka maupun surga itu juga bentuk keadilan. Betapa banyak orang yang baik banget di dunia ini, tapi yang tidak mendapat balasan baik. Nah, kalau nanti di akhirat tidak ada itu, kan ya berarti nggak adil gitu. Maka keadilan itu, kata Allah, inna wa'dallahi hakun. Sungguhnya janji Allah itu apa? Pasti benar. Baik janji akan ditegakkan keadilan, mereka yang dolim akan dibalas kedolimannya. Sementara orang yang baik, yang percaya akan janji Allah juga akan dibalaskan, diberikan janjinya. Kan gitu. Jadi Allah juga wa'adallahu ajran hasana. Ini. Lalu dengan Ashabul Kahfi juga itu pentingnya bahwa wa annas sa'ata la raiba fiha. Bahwa kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya, pasti terjadi. Tentang when, kapan, ayyusa'ah, kapan kiamat datang, itu urusan Allah. Urusan kita adalah mempersiapkannya. Ya harapan kita nggak sampai ketemu kiamat, karena kalau sampai ketemu kiamat itu kan tanda orang yang sudah rusak semua. Tapi toh kalaupun kita tidak ketemu kiamat yang hancurnya dunia, setiap dari kita pasti ketemu kiamat yang sughra. Apa itu kiamat sughra? Kematian kita. Tiap orang pasti. Maka faedah dari kita mempelajari kayak kisah Ashabul Kahfi ini adalah menanamkan keyakinan tentang bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Idza yatanaza'una amrahum bainahum idza dan mereka saling berselisih tentang apa? Tentang urusan mereka. Yang mereka perselisihkan apa? Di sini saya sebutkan
yang merefleksikan adalah tentang hari kiamat. Apakah ia akan terjadi atau tidak, dan apakah dibangkitkan pada hari kiamat dengan jasad atau roh saja, ya jasad dengan roh. Lalu Allah mempertemukan mereka dengan pemuda-pemuda dalam cerita ini untuk menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti datang, dan pembangkitan pada hari kiamat itu ya tubuh dan jiwa. Gitu loh maksudnya. Jadi ketika mereka yatanaza'una bainahum amrahum, mereka itu nanti akan itu memberi jawaban bahwa nanti di akhirat itu ya roh ya jasad yang dihadirkan kembali. Allah a'lam seperti apa Allah menghadirkan jasad yang sudah hancur itu lalu dibangun kembali di sana. Sangat mungkin dihadirkan dengan jasad, tapi anatomi tubuhnya memiliki struktur yang berbeda, dan itu hak Allah sendiri ya. Faqalu bunu alaihim bunyanan. Ya. Kemudian mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka itu. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka yang lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Maka orang-orang yang menguasai atas mereka mengatakan, justru kami akan benar-benar menjadikan di atas gua itu masjid. Nah, memang kebiasaan kalau ada tempat-tempat keramat atau tempat apa, mereka memang begitu dulu ya. Sama dengan kebiasaan orang sekarang kan, kalau ada tapak kaki bekas wali murid, lalu dibikin apa gitu kan. Wah, ini dulu bekas wali kelas, jadi ya harus dibikinkan punden. Kebiasaan gitu manusia sekarang. Ternyata itu bukan kebiasaan yang modern ya, sejak dulu zaman-zaman purba sudah melakukan itu. Nah, kalau dilakukan kembali berarti memang sedang mengulang aja manusia-manusia itu ya. Sampean dan saya aja. Ayo dihindari hal-hal yang sifatnya. Karena Allah menjadikan gua itu bukan untuk tempat sesembahan. Ya sekedar untuk menjadi pelajaran bahwa janji Allah itu ada, kuasa Allah itu benar-benar mutlak. Gitu. Sayaquluna salasatu rabi'um kalbuhum. Nanti ada orang yang akan mengatakan maksudnya apa ya? Di ahli kitab dan lainnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, perdebatan tentang Ashabul Kahfi itu akan macam-macam. Ada yang mengatakan salah satu rabium kalbuhum. Jumlah mereka Ashabul Kahfi itu 3, yang 4 itu apa? Anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada juga yang mengatakan bahwa anjing mereka itu adalah yang ke-6, sedangkan mereka jumlahnya Ashabul Kahfi itu 5. Wa yaquluna sab'atu wa thaminhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka jumlahnya adalah 7, sementara yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi sebagai terkaan-terkaan terhadap hal yang gaib yang tidak mereka ketahui. Katakan Muhammad, qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang paling tahu jumlahnya. Nah, berarti di sini tidak disebutkan pasti sebenarnya berapa. Tapi para mufassirin rata-rata menggunakan yang terakhir itu yang 7. Mereka ini ber-7. Jadi ma ya'lamu illa qalil, kamu nggak usah banyak berdebat. Karena pengetahuan mereka tentang itu juga sedikit. Hanya berdasarkan dzon, berdugaan-dugaan saja. Maka Nabi Muhammad SAW dipesan sama Allah, fala tumari fihim illa mira'an zahira.
Sudah, kamu jangan berdebat dengan mereka, rugi, nggak ada untungnya, nggak akan tercapai titik temu. Ya, kalaupun berdebat ya hal-hal yang ringan, doir-doir saja sama mereka itu. Wala tastafti fihim minhum ahada. Kalian juga, wahai Muhammad, kata Allah, jangan meminta fatwa atau bertanya terkait dengan kafir terhadap ahli kitab, baik ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Ya, kenapa dilarang? Karena jawaban mereka pun hanya berdasarkan cerita-cerita Israiliyat atau kitab yang mereka sangat mungkin manipulasi. Sehingga pesannya Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, wala tastafti, jangan kamu minta fatwa, jangan minta validasi tentang kisah itu kepada mereka. Artinya ya mengandalkan Allah saja. Tapi ya orang jahat itu, kamu itu lo ngomong apa tuh ya? Kenapa ya? Memang secara lahir kan tidak ada stempel dari Allah, ini loh asli kisahnya, tidak ada. Ya, semuanya itu berdasarkan keimanan masing-masing, sehingga sangat sulit memang tugas Rasulullah di masa itu, sangat sulit juga umat waktu itu untuk percaya, termasuk pada kisah-kisah Ashabul Kahfi seperti ini. Sehingga beruntunglah kita yang sekarang belajar, bertarbiyah zaman ini, tapi mempercayai isi dari surat atau kisah Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita sekarang mempercayai itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak percaya, waduh. Dan kalau tidak percaya, ya wajar. Zaman itu aja mereka tidak percaya, kan gitu. Ya, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada berarti kita upacara bendera. Ini hari Senin. Siapa yang kalau hari bendera? Sehat semua dulu nggak ya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Gus. Sudah sarapan? Loh. Pak Wid, sudah sarapan Pak Wid? Sering, Gus. Betul, Gus. Lah, apa mboten sarapan, Wid? Nggih. Nenggo Gus Glory. Sama Sinyal Gus Glory lagi putus-putus. saya agak kedot-kedot ya. Injih, Gus. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gus, sedikit Ya, tanya. silakan. Assalamualaikum. Tentang Nabi Uzair kan juga tertidur selama 100 tahun kalau tidak salah dengan keledainya. Apakah ada sangkut pautnya dengan surah Ashabul Kahfi ini, Gus? Diceritakan dalam surah yang sama. Karena sama-sama tertidur gitu, Gus. Ya, tapi mereka ada di zaman yang berbeda ya. Jadi ya zaman yang berbeda dan dengan kisah yang berbeda juga. Ya. Jadi karena Nabi yang memang, karena gini, jadi
Nabi Uzair itu adanya di masa setelah Nabi Musa ya. Jadi itu umatnya Yahudi yang bahkan mengatakan nah itu sebenarnya Nabi Uzair itu juga seorang Nabi Bani Israel ya. Yang itu dikisahkan, kalau kisah Nabi Uzair itu dikisahkan di surat Al-Baqarah ayat 259. Itu pernah ditidurkan selama hampir 100 tahun ya. Atas kehendak Allah itu Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair itu memang di masanya itu mereka Nabi Uzair ini diutusnya apa ya, kepada Bani Israel saja. Jadi kepada Bani Israel saja, dan memang dia hidup di masanya antara Nabi Sulaiman sama Nabi Zakaria. Jadi beda masa dengan yang diceritakan di kisah ini ya. Jadi dia hidup di masanya siapa? Antara Nabi Sulaiman dan Nabi Zakaria. Itu. Dan diutus di masa ada namanya Ukhtanasor. Jadi ada yang menanya Nasir, ada yang mengatakan Ukhtanasor. Jadi di masa raja itu. Nah, raja ini di masa Ukhtanasor atau raja ini hidupnya di Baitul Maqdis. Hidupnya di Baitul Maqdis. Nabi ini adalah Nabi yang memegang Taurat. Dan memang pernah ditidurkan Allah selama 100 tahun dan dibangkitkan lagi ya Allah. Ya. Itu tapi beda masa ya. Beda masa dengan tadi dan beda tempat juga. Kalau Ashabul Kahfi itu kan masanya itu tadi. Setelah Nabi Isa ya kan? Nabi Isa ya kan? Setelah Nabi Isa dan mereka menetapnya juga di Turki sana. Jadi beda masa. Beda masa juga beda tempat. Lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan semoga setiap kisah yang diberikan kepada kita itu memberikan kita tanaman yang lebih kokoh tentang keakhiratan, tentang Allah dan seterusnya. Semoga Allah mengangkat kita dengan ilmu dan amal. Dan yang terpenting adalah kita juga dimampukan Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga pada husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa barik. Allahumma fil muslimat wal muslimin. Atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man hadayta. Astaghfiruka. اللهم تقبل الله نسينا ونسينا ربنا نسينا ربنا من أبقنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم احسن عقوبتنا في كنا ظالمين وتركنا ما شاء ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل من يشاء أعوذ بالله من شر البلاء وغدر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana imama
ونورا وهدى ورحمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وارزقنا تلاوته